Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan terkait tugas mengenai video penjelasan materi yang berhubungan tentang interaksi antar tiga faktor dalam desain eksperimen. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rehan Ramadan dengan NIM D6023024 dari kelas E. Saya Muhammad Izzaddin Ali dengan NIM D60230208. Saya Putri Ramadhani dengan NIM D600230224. Ya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan Sururi dengan NIM D600230235. Baik, yang pertama ada interaksi antar tiga faktor dalam desain eksperimen. Interaksi antar tiga faktor dalam desain eksperimen terjadi ketika efek gabungan dari dua faktor terhadap hasil bergantung pada tingkat dari faktor ketiga. Dalam konteks eksperimen, ini menunjukkan bahwa hubungan antara dua variabel independen tidak hanya bergantung pada sifatnya sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi yang ditentukan oleh variabel ketiga. Misalnya, dalam eksperimen pertanian, faktor-faktor seperti jenis pupuk atau A, jumlah air dalam kurung B, dan waktu pemberian dalam kurung C dapat memiliki efek interaksi yang saling memengaruhi hasil panen. Pemahaman tentang interaksi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan eksperimen mencerminkan kondisi nyata yang kompleks. Kemudian, analisis interaksi tiga faktor seringkali dilakukan menggunakan teknik analisis varians atau ANOVA. Dalam pendekatan ini, peneliti mengevaluasi apakah efek gabungan dari tiga faktor terhadap variabel dependen berbeda secara signifikan dari efek individual setiap faktor. Misalnya, pada desain faktorial penuh dengan tiga faktor. Semua kombinasi tingkat faktor diuji untuk melihat apakah ada pola yang menunjukkan hubungan nonlinier atau ketergantungan. Jika hasil menunjukkan bahwa interaksi tiga faktor signifikan, ini menandakan bahwa efek dua faktor tidak dapat dipisahkan dari pengaruh faktor ketiga. Lalu, pentingnya interaksi tiga faktor terlihat jelas dalam eksperimen dunia nyata, di mana sistem seringkali bersifat kompleks dan saling tergantung. Sebagai contoh, dalam pengembangan produk, seperti suhu dalam kurung A, tekanan dalam kurung B, dan waktu reaksinya dalam kurung C, dapat mempengaruhi kualitas akhir produk secara bersama-sama. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa interaksi ketiga faktor ini mungkin lebih berpengaruh daripada efek individualnya. Dalam situasi seperti ini, memahami interaksi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kombinasi terbaik dari ketiga faktor untuk mencapai hasil optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Rehan. Nah, di sini masih dengan materi yang sama, yaitu interaksi antar tiga faktor dalam desain eksperimen. Nah, visualisasi data sering digunakan untuk menjelaskan interaksi tiga faktor dengan lebih baik. Grafik 3D atau tabel hasil yang mencakup semua kombinasi tingkat faktor dapat membantu peneliti memahami pola interaksi yang kompleks. Misalnya nih, contoh perubahan dalam hasil panen dapat divisualisasikan berdasarkan kombinasi jenis pupuk, jumlah air, dan waktu pemberian. Kemudian, pola interaksi yang terlihat melalui visualisasi ini memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana ketiga faktor saling mempengaruhi. Hal ini sangat penting untuk mengkomunikasikan temuan eksperimen kepada pemangku kepentingan secara lebih efektif. Nah, selanjutnya, dalam desain eksperimen, mempertimbangkan interaksi tiga faktor memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang sistem yang diteliti.
Hal ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi kondisi optimal yang tidak terlihat hanya dari efek individual faktor. Dengan mengungkap hubungan kompleks antara variabel, keputusan yang diambil berdasarkan hasil eksperimen menjadi lebih akurat dan relevan untuk aplikasi praktis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa desain eksperimen tidak hanya membantu memahami efek utama, tetapi juga pola interaksi yang menjadi dasar dinamika sistem yang lebih besar. Next. Nah, kita sudah memasuki ke contoh kasus yang pertama. Nah, studi kasus di bioskop meningkatkan kepuasan pelanggan. Seorang manajer bioskop ingin meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengoptimalkan pengalaman menonton. 3 faktor dipertimbangkan untuk menentukan pengaruh terhadap kepuasan. Faktor A, jenis film. A1 sama dengan film lokal, A2 itu film internasional. Kemudian faktor B, untuk kualitas audio. B1 termasuk standar dan B2 itu Dolby Atmos. Kemudian 3, faktor C, pelayanan di tempat duduk. C1 adalah tanpa pelayan dan C2 dengan pelayan pribadi. Tujuan, mengetahui apakah jenis film, kualitas audio, dan pelayanan memengaruhi kepuasan pelanggan secara signifikan, serta apakah terdapat interaksi antar faktor tersebut. Nah, di sini terdapat pembahasan dari contoh kasus pertama. Pelanggan diminta memberikan penilaian kepuasan skala 1-10 untuk setiap kombinasi faktor. Sebanyak 3 pelanggan atau dengan ulangan memberikan penilaian untuk tiap kombinasi. Hasil datanya adalah sebagai berikut. Nah, untuk hasil datanya seperti yang tertera pada tabel. Dengan ulangan 1, A1 itu 6, 7, 7, 8, dan seterusnya. Nah, dari tabel tersebut akan muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah jenis film, kualitas audio, dan pelayanan di tempat duduk memengaruhi kepuasan pelanggan secara signifikan? Yang kedua, apakah terdapat interaksi antara faktor-faktor tersebut AB, AC, BC, dan ABC? Kemudian ketiga, kombinasi faktor mana yang menghasilkan kepuasan pelanggan tertinggi? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu analisis dan kesimpulan dari contoh kasus 1. Yang pertama yaitu analisis. Analisis pada faktor individu seperti jenis film, film internasional atau A2 lebih disukai dibandingkan film lokal atau A1. Kemudian untuk kualitas audio, Dolby Atmos atau B2 lebih meningkatkan kepuasan daripada standar atau B1. Kemudian untuk pelayanan, dengan pelayanan pribadi atau C2 memberikan kepuasan lebih tinggi dibandingkan tanpa pelayanan atau C1. Untuk interaksi, pada kombinasi A2, B2, C2 atau film internasional, Dolby Atmos dengan pelayanan menghasilkan kepuasan pelanggan tertinggi atau rata-rata 9,33. Interaksi antara kualitas audio dan pelayanan atau BC paling signifikan memengaruhi kepuasan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, pengaruh faktor. Jenis film, film internasional atau A2 memberikan kepuasan lebih tinggi daripada film lokal atau A1. Untuk kualitas audio, Dolby Atmos atau B2 lebih disukai daripada standar atau B1. Untuk pelayanan dengan pelayan pribadi atau C2 meningkatkan kepuasan. Kemudian untuk kombinasi film internasional atau A2, Dolby Atmos atau B2, dan pelayanan pribadi atau C2 adalah opsi yang terbaik. Selanjutnya yaitu untuk rekomendasi. Fokus pada film internasional, tingkatkan kualitas audio, dan tawarkan pelayanan premium untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan masuk ke contoh kasus yang kedua, yaitu studi kasus di restoran, meningkatkan kepuasan pelanggan. Seorang manajer restoran
restoran ingin meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengoptimalkan pengalaman bersantap. 3 faktor ini dipertimbangkan, yaitu yang pertama, faktor A, jenis menu sama dengan atau A1 sama dengan menu lokal, A2 sama dengan menu internasional. Yang kedua, faktor B, waktu penyajian. B1 sama dengan 10 menit dan B2 sama dengan 15 menit. Yang ketiga yaitu faktor C, suasana restoran. C1 sama dengan musik tenang, yang C2 sama dengan musik ceria. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah jenis menu, waktu penyajian, dan suasana mempengaruhi kepuasan pelanggan secara signifikan, serta apakah terdapat interaksi antar faktor tersebut. Selanjutnya, pelanggan diminta memberikan penilaian kepuasan skala 1 sampai 10 untuk setiap kombinasi faktor. Sebanyak 3 pelanggan atau ulangan memberikan penilaian untuk tiap kombinasi. Hasil datanya adalah sebagai berikut. Misalnya pada jenis menu A1, waktu B1, dan suasana C1, ada ulangan 1 yaitu 7, ulangan 2, 8, dan ulangan 3, 7, dan seterusnya. Kemudian untuk pertanyaan, apakah jenis menu, waktu penyajian, dan suasana restoran mempengaruhi kepuasan pelanggan secara signifikan? Yang kedua, apakah terdapat interaksi antara faktor-faktor tersebut atau AB, AC, BC, dan ABC? Yang ketiga, yaitu kombinasi faktor mana yang menghasilkan kepuasan pelanggan tertinggi. Selanjutnya yaitu analisis dan kesimpulan dari contoh kasus yang kedua. Analisis yang pertama yaitu faktor individu. Jenis menu internasional lebih disukai dibandingkan menu lokal. Waktu penyajian 15 menit untuk B2 memberikan kepuasan lebih tinggi daripada 10 menit pada B1. Suasana musik tenang C1 lebih meningkatkan kepuasan dibandingkan musik ceria pada C2. Kemudian untuk analisis interaksi, pada kombinasi A2B2C1, menu internasional waktu 15 menit, musik tenang, menghasilkan kepuasan pelanggan tertinggi, yaitu rata-ratanya mencapai 9,33. Interaksi antara waktu penyajian dan suasana atau BC paling signifikan mempengaruhi kepuasan. Selanjutnya yaitu untuk kesimpulan. Yang pertama, kombinasi menu internasional atau A2, waktu penyajian 15 menit atau B2, dan musik tenang atau C1 adalah opsi yang terbaik. Selanjutnya untuk rekomendasi, fokus pada penyediaan menu internasional, memastikan waktu penyajian tetap, cepat, dan konsisten. Dan terakhir, gunakan musik tenang untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan mendukung kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Muhammad Izzadin Ali. Oke, di sini saya ingin membahas materi lanjutan yaitu tentang interaksi antara dua faktor, misalnya faktor B dan juga faktor C. Dalam percobaan dapat memengaruhi hasil secara berbeda, tergantung pada kombinasi nilai kedua faktor tersebut. Bahkan, jika salah satu faktor terlihat tidak memiliki pengaruh signifikan, ketika dilihat secara terpisah, disebut efek utama. Pengaruhnya mungkin berubah jika digabungkan dengan faktor lainnya. Inilah yang disebut interaksi. Dalam kasus interaksi signifikan, analisis efek utama saja tidak cukup untuk memahami pola sebenarnya. Jangan diganti dulu. Di sini saya ingin menjabarkan lebih lanjut. Berdasarkan penjelasan dalam buku Walpole, interaksi antara faktor B yang merupakan katalis dan C untuk waktu pencucian pada contoh 14.14 dalam buku Walpole memberikan wawasan penting tentang bagaimana keberadaan interaksi dapat mempengaruhi interpretasi terhadap efek utama. Secara spesifik, interaksi B dan C signifikan
0,061 untuk p-value-nya, meskipun efek utama waktu pencucian tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh waktu pencucian terhadap hasil dapat berubah tergantung pada katalis yang akan digunakan. Dari tabel rata-rata dua arah, terlihat bahwa waktu pencucian memberikan efek negatif untuk katalis pertama, tetapi efek positif untuk katalis ketiga. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa jika hanya data untuk katalis pertama yang dianalisis, perbandingan rata-rata waktu pencucian 15 menit dan 20 menit yang akan menghasilkan statistik yang signifikan pada tingkat signifikansi kurang dari 0,02. Dengan kata lain, efek negatif waktu pencucian pada katalis pertama berpotensi diabaikan jika analis hanya bergantung pada interpretasi menyeluruh dari rasio F yang tidak signifikan untuk waktu pencucian. Poin utama dari materi ini yaitu adalah analisis mendalam terhadap interaksi dapat mengungkap hubungan kompleks antara variabel yang jika diabaikan dapat mengarah pada kesimpulan yang salah. Efek utama dari interaksi tidak dapat selalu diinterpretasikan secara independen, terutama jika ada hubungan signifikan di antara faktor-faktor tersebut. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu contoh. Di sini misalkan di sebuah pabrik kosmetik sedang mengembangkan krim kulit dan dengan menguji dengan dua faktor. Yang pertama yaitu jenis emulsifier tipe A, B, dan juga C. Yang kedua yaitu waktu pengadukan dengan waktu pengadukan tiap tipenya yaitu 10 menit, 20 menit, ataupun 30 menit. Jika kita hanya melihat efek utama waktu pengadukan C, mungkin terlihat bahwa lamanya waktu pengadukan tidak mempengaruhi hasil seperti stabilitas krim. Namun, analisis interaksi mungkin menunjukkan bahwa stabilitas krim sangat tergantung pada kombinasi tertentu dari jenis emulsifier dan waktu pengadukan. Selanjutnya. Nah, jika interaksi ini tidak dianalisis, perusahaan mungkin salah dalam mengambil keputusan yang akan diambil selanjutnya, seperti menganggap waktu pengadukan tidak relevan ataupun memilih emulsifier yang salah untuk proses produksi. Dengan memahami adanya interaksi BC ini, perusahaan dapat mengoptimalkan proses. Misalnya, gunakan emulsifier tipe A jika ingin waktu pengadukan yang lebih fleksibel. Yang kedua, contohnya yaitu hindari emulsifier tipe B jika waktu pengadukan sulit untuk dikontrol jika di pabrik. Dengan demikian, analisis interaksi membantu perusahaan membuat keputusan berbasis data yang lebih tepat, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan kualitas produk. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok 5. Apabila mungkin ada kekurangan dalam salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Mungkin kurang lebihnya, terima kasih. Terima kasih atas perhatian juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.